para sufi di suatu masa itu menggunakan musik untuk keseimbangan hidup para kanca. Sebuah pola simbolik, tapi dengan menggunakan media getaran sehingga diri ini dibuat mabuk seperti itu, para kanca, ekstase seperti itu. Para sufi ini menggunakan media musik ini untuk jalan menuju Tuhan, para kanca. Para kanca Misteri Timur Bumi, kita akan kembali melakukan pendalaman dimensi mistik musik dan bunyi dari sang mistikus Hazrat Inayat Khan, para kanca. Sebelumnya kita sudah membahas perihal bertemunya musik semesta dan musik dalam diri, para kanca. Dan kita akan membahas komposisi musik semesta dengan getaran semesta pribadi. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angkis dari Sakang Pangan Sarimane Sawika, Sarana Gampil Sarining Gampil Kasanala, Yahu Allah, Yahu Para kanca Misteri Timur Bumi, menurut Hazrat Inayat Khan, setiap bunyi itu akan menemukan kesatuannya dalam getaran diri manusia, para kanca. Dan satu bunyi akan bertemu dengan bunyi yang ada di dalam itu, para kanca. Dan ketika bunyi itu bertemu dengan bunyi lain dan terjadi sebuah keselarasan, maka di dalam bunyi yang ada di dalam pun akan membunyikan hal yang sama, seperti itu, para kanca. Jadi ada sebuah pertemuan bunyi semesta dan bunyi dalam diri, seperti itu, para kanca. Dan ketika itu bertemu, maka akan membuat seseorang itu ekstase, dalam hal ini mabuk, para kanca. Jadi musik itu mampu meninggalkan kesan tertentu kepada pendengarnya, seperti itu, para kanca. Jadi tidak memberi pesan tapi memberi kesan. Kenapa memberi kesan itu terjadi? Karena bunyi musik yang terdengar itu memantik bunyi yang ada di dalam diri, seperti itu, para kanca, sehingga itu akan meninggalkan kesan, seperti itu, para kanca. Dan ketika sekumpulan getaran tadi sudah masuk ke dalam diri manusia dan menemukan kesamaan getaran dengan apa yang ditangkapnya, maka akan masuk ke dalam diri pribadi manusia. Hal ini akan menimbulkan sebuah dampak batiniah dalam diri manusia, seperti itu, para kanca. Pun sebaliknya, ketika manusia mengekspresikan sesuatu yang mencolok gitu, contohnya seperti ini, para kanca. Jadi ketika kita berada di sebuah irama, misalnya marah gitu ya, misalnya kita marah gitu, dan bunyi di irama yang ada dalam diri kita itu marah, lalu marahnya kita, walaupun kita diam, itu akan tertangkap oleh sekitar gitu, seperti itu, para kanca. Jadi
dan orang yang menangkapnya akan menangkap sebuah getaran musik yang kita produksi seperti itu para kanca. Jadi menurut Hazrat Inayat Khan itu adalah sebuah komposisi. Kemarahan dalam diri kita itu adalah sebuah komposisi musik gitu. Dan ketika kita mengumandangkannya, maka jangan dikira tidak berdampak kepada sekitarnya seperti itu para kanca. Pun ketika dari luar itu akan berdampak juga bagi kita seperti itu para kanca. Jadi saling keterkait seperti itu. Jadi musik di sini adalah sebuah sebuah kelanjutan dari vibrasi. Bahasanya mungkin agak sulit ya, seperti yang tadi dibahas sebelumnya. Jadi kita harus benar-benar sama-sama menyamakan frekuensi para kanca dalam membahas Hazrat Inayat Khan ini. Jadi vibrasi yang ada dalam diri berupa irama dan nada itu ketika kita produksi maka akan berdampak untuk semesta, untuk sekitar gitu. Begitupun sebaliknya, ketika sekitar kita atau semesta ini memproduksi sebuah musik, sebuah komposisi musik dengan irama dan nadanya tadi, maka kita pun akan menangkap juga gitu, artinya berdampak juga buat kita. Nah, hal inilah akhirnya para sufi di suatu masa itu menggunakan musik untuk keseimbangan hidup para kanca. Jadi pada era itu musik itu dijadikan sebuah sarana suluk, sebuah jalan untuk sebuah pencapaian yang dilakukan oleh para pelaku tasawuf, dalam hal ini sufi para kanca. Nah, hal ini disebut sebagai sama para kanca, sama. Jadi sama itu adalah upacara sufi yang dilakukan sebagai suluk, sebagai jalan gitu, jalan untuk menuju ekstase, seperti zikir, ada zikirnya seperti itu. Lalu kemudian mendengarkan seperti itu para kanca, dan dan seringkali isinya itu adalah nyanyian, instrumen, lalu kemudian tarian dan pembacaan puisi. Dan puisi di sini dalam hal ini adalah menurut Hazrat Inayat Khan itu adalah doa seperti itu para kanca. Dan itu merupakan sebuah suluk, sebuah pola simbolik, tapi dengan menggunakan media getaran sehingga diri ini dibuat mabuk seperti itu para kanca, ekstase seperti itu para kanca. Ya seperti yang kita ketahui, pada zaman itu ada tarekat-tarekat yang mengulang bunyi berkali-kali sampai akhirnya ekstase dan hilang kesadaran. Lalu kemudian seperti yang kita ketahui tari sufi yang berputar terus sampai kemudian hilang kesadaran, dan itu merupakan suluk untuk yang material dasarnya adalah musik para kanca. Kita harus terus mengikuti, dalam arti ketika kita ada membantah ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Hazrat Inayat Khan ini para kanca. Jadi memang polanya seperti itu gitu. Ketika kita ada sedikit bantahan di batin ketika mendalami gagasan Hazrat Inayat Khan ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa para kanca. Karena memang polanya itu seperti mabuk. Ketika kita sudah mabuk dan mengkondisikan diri kita mabuk, lalu kita memasuki gagasannya Hazrat Inayat Khan, maka kita akan mendapat banyak di sana para kanca. Karena memang polanya seperti itu. Dianya pun mendapatkan gagasan ini dengan pola yang sama seperti itu para kanca. Jadi seperti tadi, musik itu akan berbunyi dan akan meninggalkan kesan terhadap diri kita
kesiapan batin kita sudah mumpuni. Seperti itu kalau menurut Hazrat Inayat Khan. Nah, para sufi ini menggunakan media musik ini untuk jalan menuju Tuhan para kanca, dan itu disebut sebagai sama, dan mereka suluknya menggunakan musik. Pintu spiritualnya itu musik itu seperti meditasi dengan satu irama yang konsisten dan sebagainya gitu. Lalu ada satu contoh, maksudnya bukan contoh ya, ada satu musik yang diperdengarkan pada seseorang lalu membuat orang itu bisa ekstase, tapi musik yang sama ketika diperdengarkan kepada orang lain tidak menimbulkan efek apa-apa seperti itu para kanca, dan itu bisa terjadi para kanca. Jadi artinya berarti tidak berbanding lurus dengan apa yang dikatakan Hazrat Inayat Khan. Nah, menurut Hazrat Inayat Khan tidak demikian para kanca. Jadi menurut Hazrat Inayat Khan itu bukan harmoni musiknya yang ada kesalahan, akan tetapi kesiapan batinnya yang belum ini gitu para kanca. Jadi konon ada seseorang yang mengikuti sebuah majelis tarekat gitu ya, ada zikiran dan sebagainya. Saat yang lain sudah mabuk, seseorang ini enggak merasakan apapun gitu para kanca. Jadi bukan salah dari langgam ininya, bukan salah dari musik yang diproduksi oleh majelis ini, akan tetapi kesiapan batin seseorang ini yang belum sinkron getaran dari dalam dirinya, seperti itu menurut Hazrat Inayat Khan para kanca. Nah, kemudian musik ini kalau menurut Hazrat Inayat Khan adalah sarana untuk mengenal Tuhan para kanca, dan manusia itu untuk menuju Tuhannya gitu, itu banyak jalan, dan menurut Hazrat Inayat Khan jalan yang paling aman itu adalah musik para kanca. Kita akan membahas perihal ini, jalan yang paling aman adalah musik, di video-video yang akan datang para kanca. Kenapa Hazrat Inayat Khan mengatakan demikian? Kita akan lanjutin ke video-video selanjutnya para kanca. Dan terima kasih para kanca yang sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu akan membuat kita semangat dalam membuat konten-konten lain para kanca. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Dan bagi para kanca yang belum menyimak video-video sebelumnya, silakan kunjungi di linknya di deskripsi, atau kunjungi playlist dimensi mistik musik dan bunyi para kanca. Akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.